Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channelku Lukmantang. Semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, dan ditambah-tambah rezeki melimpah barokah, juga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Video kali ini ditujukan khusus untuk mengingatkan diri pribadi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum mengetahuinya. Bagi yang sudah tahu, ya tinggal diamalkan saja, mudah-mudahan tetap istiqomah. Pada video kali ini yaitu rahasia terkabulnya doa yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang menerangkan tentang adab berdoa agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berdoa yang pertama menurut Imam Ghazali, al-awwalu ayantarassada li du'aihi al-awqata syarifata kayaumi arafata minas sanati wa ramadana minal ashuri wa yaumil jum'ati minal usbu'i wa waqtis syahri minas sa'atil laili. Jadi yang pertama, harus dalam berdoa itu harus memperhatikan waktu yang mulia seperti hari Arafah di setiap tahun, dan bulan Ramadan selama 1 bulan, dan hari Jumat di setiap seminggu sekali, dan waktu sahur di setiap hari, jadi sepertiga malam. Yang kedua daripada adab berdoa menurut Imam Ghazali yaitu asani ayagtanimal ahwala syarifata, hendaklah mengambil keuntungan daripada situasi dan kondisi yang tepat di dalam berdoa. Di antara situasi dan kondisi yang tepat di dalam melakukan berdoa yaitu di saat berperang membela agama Allah. Dan yang kedua, inda nuzulil ghaisi, yaitu di saat turunnya hujan. Wa inda iqamatis shalawatil maktubati, dan di saat iqamat salat 5 waktu. Jadi sesudah iqamat atau di saat iqamat sebelum melaksanakan salat fardu. Kemudian kondisi dan situasi yang tepat dalam melakukan berdoa yaitu fa'alaikum bidu'ai khalfas sholawati, jadi berdoa sesudah melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya situasi dan kondisi yang mulia di saat melakukan berdoa yaitu pada saat di antara adzan dan iqamat, kemudian juga pada saat berpuasa, karena menurut salah satu riwayat yang bersumber daripada Rasulullah SAW, as-shaimu la turaddu da'watuhu, orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak. Selanjutnya situasi dan kondisi yang tepat dalam melakukan berdoa yaitu pada saat sedang sujud, halatus sujudi aidon ajdaru bil ijabah, jadi berdoa dalam keadaan sujud itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ketiga menurut Imam Ghazali, atsalisu ayad'a mustaqbilal kiblati wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtihi, hendaklah di saat melaksanakan berdoa dianjurkan untuk menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan seukuran sampai kelihatan bulu ketiak. Selanjutnya yang nomor keempat yaitu hafdzus sauti baina muhafatati wal jahri, yaitu melembutkan suara di saat berdoa seukuran suara kita terdengar oleh telinga kita sendiri. Yang kelima, al-khamisu alayatakallafa saja'a fi du'ai, di saat kita membaca doa hendaklah tidak membaca doa seperti orang yang sedang membaca sajak atau seperti orang yang sedang membaca puisi, dan tidak dianjurkan juga membaca doa dengan menggunakan irama lagu. Yang nomor keenam yaitu tadarruk, khusyuk, rogbah, dan rohbah. Di saat kita sedang melakukan berdoa hendaklah dengan perasaan rendah diri, merendahkan diri di hadapan Gusti Allah,
dengan perasaan penuh dengan kerendahan diri, kita bukan siapa-siapa di dunia ini, kita bukan apa-apa di alam dunia ini, dan dengan perasaan khusyuk, warohbah dan cinta, warohbah dan rasa ketakutan yang mendalam kepada Gusti Allah. Yang nomor ketujuh, ayat jazima doa wa yuqina bil ijabati wa yusaddiqa raja'u fihi. Pada saat berdoa, hendaklah kita merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita, dan berharap dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Yang nomor ke-8, ayali hafid du'ai wa yukarirahu thalasan. Hendaklah pada saat berdoa kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengulangi doa kita sebanyak 3 kali. Yang nomor ke-9, ayyaftatiha du'a bidzikrillahi azza wa jalla. Hendaklah mengawali doa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yabda'u bisu'ali, maka jangan memulai doa dengan langsung meminta tanpa berzikir dulu kepada Allah. Jadi berzikir dulu sebelum kita menyebutkan permohonan kita kepada Allah. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian kita sebutkan permintaan kita. Atau misalnya kita mengucapkan subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab, baru sebutkan permohonan kita. Kemudian yang paling penting sebelum kita berdoa, kita membaca sholawat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada salah satu riwayat hadis yang menyebutkan, idza sa'altumullaha azza wa jalla hajatan fabtadi'u bis-sholati alayya. Apabila kamu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah mengawalinya dengan membaca sholawat kepadaku, kata Nabi. Intinya kita mengawali doa kita dengan berzikir kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, baru kemudian menyebutkan permohonan kita, permintaan kita kepada Allah. Selanjutnya yang nomor ke-10 yaitu al-asilu wa huwal adabul batinu wa huwal aslu fil ijabah at-taubatu wa raddul madalimi wal iqbalu ala Allah azza wa jalla bikunhil himmati. Kurang lebih seperti ini pengertiannya. Yang nomor ke-10 yaitu harus memperhatikan adab batin. Adab batin yaitu adalah sebab diijabahnya doa. Yang nomor ke-10 ini adalah pokok utama di saat berdoa, pokok utama agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama harus dalam keadaan taubat, waraddu madzalimi, dan menolak tindakan yang bersifat mendolimi makhluk, dan selalu waspada dalam setiap melakukan sesuatu. Jangan sampai terjerumus kepada perkara yang haram, jangan sampai terjerumus kepada perkara yang syubhat. Jadi kesimpulannya yang nomor ke-10 ini adalah pokok utama diijabahnya sebuah permohonan atau doa, yaitu kita sebelum berdoa harus taubat terlebih dahulu, kemudian jangan sampai berbuat dolim kepada makhluk apa saja bentuknya, ya, yang berbuat merugikan orang lain atau makhluk selain manusia. Selalu waspada dalam setiap tindakan dan tingkah laku, seperti jangan memakan barang yang haram atau barang hasil curian, kemudian jangan memakan barang yang syubhat yang belum jelas halal haramnya, dan yang terpenting adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama kita di setiap permohonan doa kita. Sekian dulu video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf dan dimaklum, karena saya hanya sebatas pelajar yang masih butuh bimbingan para senior, para ustadz dan para alimul ulama. Dan juga pastinya kesalahan datangnya semata-mata hanya dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.